Halo teman-teman, selamat datang lagi di Engman. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang menarik banget. Dan topik kali ini adalah Hydraulic Fracturing Analysis dengan PipeSim software. Oke, langsung saja ya kita bahas teman-teman. Oke teman-teman, jadi dalam video kali ini kita tidak akan membahas panjang lebar mengenai hydraulic fracturing itu apa dan bagaimana cara mendesainnya. Tapi kita akan langsung membahas bagaimana performa dari sumur yang telah direkah atau yang telah di-frac. Nah, salah satu parameter yang sangat merepresentasikan performa dari sumur yang direkah itu adalah dimensionless conductivity atau CFD. Rumusnya seperti ini, teman-teman. Jadi CFD adalah KF dikali W dibagi dalam kurung K dikali XF. KF itu adalah fracture permeability, W itu adalah fracture width atau lebar bukaan fracture-nya, K itu adalah reservoir permeability, sementara XF adalah fracture half length atau panjang salah satu lengan dari fracture. Nah, konsepnya seperti ini teman-teman, untuk menggambarkan atau mengilustrasikan signifikansi dari CFD. Jadi di sini misalnya kita punya suatu konsep fracture yang menganalogikan jalan tol, teman-teman. Jadi yang namanya KFW itu adalah merepresentasikan fracture conductivity alias jalan tol itu sendiri, teman-teman. Ya, jadi konduktivitas dari jalan tol itu kita lambangkan dengan KFW, yang merupakan kontribusi dari KF atau fracture permeability dan fracture width. Jadi ini semuanya berhubungan atau bergantung dengan karakter atau geometri si fracture, teman-teman. Nah, sementara itu ada juga jalan-jalan kecil yang merupakan feeder menuju jalan tol itu, teman-teman. Oke, dan konduktivitas atau kontribusi dari feeder-feeder ini itu kita lambangkan atau representasikan dengan K dikali XF atau formation representatif. Jadi ini merupakan melambangkan bagaimana kontribusi reservoir yang akan masuk nantinya ke dalam fracture, teman-teman. Makanya representasinya adalah K alias reservoir permeability dikali XF. Jadi sepanjang XF itu, teman-teman, inflow akan masuk dari reservoir dan tentu saja lancar tidaknya inflow tersebut itu akan sangat bergantung pada K. Makanya formation representatif itu adalah K dikali XF. Nah, supaya desain dari jalan tol ini efektif, teman-teman, tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu berkekurangan, kita tentu saja menginginkan CFD ini satu, teman-teman. Jadi seberapa banyak arus lalu lintas atau seberapa banyak mobil, kendaraan, semuanya yang masuk melalui feeder-feeder itu, sebanyak itulah kendaraan-kendaraan itu akan berlalu di dalam jalan tol ini, teman-teman. Kalau jalan tolnya kebesaran alias KFW-nya kebesaran, maka mubazir, teman-teman. Ya, jadi ini kebesaran jalannya over design, teman-teman. Jadi yang datang dari feedernya sedikit, sementara jalan tolnya kelebaran. Kita nggak mau seperti itu. Jadi kalau misalnya KFW-nya kebesaran atau dianalogikan dengan jalan tol yang kebesaran, kita pasti nggak mau karena itu akan buang-buang duit, itu akan over design. Sebaliknya teman-teman, kalau KFW-nya ini kecil atau jalan tolnya itu kecil, tapi arus dari feeder-feeder ini deras banget teman-teman. Jadi padat banget di sini, masuk semuanya itu mobil, truk, dan lain sebagainya itu semuanya yang banyak itu masuk ke dalam jalan tol yang sempit, kita juga nggak mau. Itu artinya jalan tol kita ini akan under design, teman-teman, dan ini pasti akan macet panjang. Nah, dengan demikian, sekali lagi, konsep desain yang kita inginkan untuk jalan tol itu adalah tentu saja CFD-nya itu satu atau sedikit lebih besar dari satu. Nah, seperti ini juga, teman-teman, kita mendesain si fracture. Jadi jangan sampai fracture conductivity jauh melampaui formation representative. Atau sebaliknya, jangan sampai formation representative ini besar, tapi fracture conductivity-nya itu kecil dan tidak mampu membendung si formation representative. Jadi planning kita untuk mendesain rekahan atau mendesain hydraulic fracturing itu adalah kita menargetkan CFD-nya itu sekitar satu. Atau ada juga beberapa expert yang prefer atau memilih lebih suka mereka menjaga CFD di rentang 1,2 sampai 1,6. Oke teman-teman, jadi semoga konsep ini bisa kita pahami bersama karena ini merupakan konsep yang penting banget untuk kedepannya kita membahas hydraulic fracturing analysis di dalam pipe sim.
Nah, jadi ini kasus yang ada di hadapan kita, teman-teman. Jadi kita punya oil reservoir dengan permeabilitas 1 milidarsi. Kita punya sumur vertikal dengan diameter borehole itu 8,75 inci. Dan dia mendrain reservoir dengan area drainage-nya itu adalah 160 acre atau 160 hektar. Kemudian if the well is hydraulically fractured to create a 2000 foot long, jadi kita punya total panjang rekahan itu 2000 foot, kemudian lebarnya itu adalah 0,12 inci, dan fracture permeability-nya itu adalah 120.000 milidarsi, teman-teman. Dan sumur kita itu berada di tengah-tengah atau di center dari drainage area. Kita diminta untuk melakukan nodal analisis dengan menggunakan data-data reservoir yang sudah tersedia. Kemudian kita juga mendapatkan data lain, yaitu reservoir pressure-nya adalah 3000 psia dan ketebalan reservoir itu adalah 70 foot. Oke teman-teman, sebelum kita langsung menyelesaikannya di dalam pipe sim, kita perlu menghitung dulu sedikit ya teman-teman. Pertama kita tentukan dulu radius dari drainage areanya. Nah, formulanya cukup simpel teman-teman. Jadi drainage radius itu adalah akar dari area drainage dibagi pi, dan ini rumusnya. Oke, 43560 ini merupakan faktor konversi satuan. 160 ini tadi adalah luas drainage-nya ya teman-teman, 160 acre. Jadi kalau kita masukkan dengan formula ini, kita dapatkan radius dari drainage areanya adalah 1490 foot. Nah, ini yang paling penting teman-teman, dimensionless conductivity alias CFD, rumusnya seperti ini. Jadi CFD adalah KF dikali W dibagi K dikali XF. Kita sudah punya semua datanya. KF alias fracture permeability 120.000 milidarsi. Lebar dari bukaan fracture-nya teman-teman 0,12 inci. Kita harus jadikan satuannya foot, sehingga 0,12 kita bagi dengan 12. Reservoir permeability-nya 1 milidarsi. Dan XF-nya itu adalah 2000, total panjang rekahannya tadi 2000 foot, kita bagi 2 karena kita ingin mendapatkan half length-nya alias setengahnya ya teman-teman. Dan kalau kita hitung-hitung, CFD-nya adalah 1,2 alias dia mendekati atau berada pada rentang CFD yang ideal. Nah teman-teman, berangkat dari sini kita akan langsung execute untuk melakukan nodal analisis dengan PipeSim software. Oke teman-teman, kita pindah dulu ke PipeSim. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di dalam PipeSim. Jadi Engman sudah melakukan analisisnya di dalam PipeSim. Kita tidak akan memulai dari nol, tapi Engman tetap akan menjelaskan detail step by step dari proses yang akan kita lakukan di dalam PipeSim-nya. Oke teman-teman, jadi kita berangkat dari general. Well name-nya kita kasih nama frac misalnya, atau frac well. Ini adalah sumur yang aktif. Tipenya production, dan check valve settingnya kita pilih block reverse. Untuk komen, silakan teman-teman mengisi dengan informasi yang penting, entahkah untuk reservoirnya, atau sumurnya, atau fracturingnya itu sendiri. Teman-teman bisa mengisi di kolom komen ini. Kemudian untuk tubularnya, oke, jadi kita pilih dulu modenya, mode detail. Seperti ini teman-teman, instead of mode simple. Tapi teman-teman juga boleh kalau mau pilih mode simple, tapi yang akan melakukan di mode detail. Dimension option-nya kita input wall thickness. Nah, untuk casing-nya dulu ya teman-teman. Jadi section kita adalah casing. Namanya boleh kita kasih nama casing. Nah, di sini kita akan membuat kedalamannya hingga 10.000 foot. Oke, teman-teman dapat lihat di sini 10.000 foot. Oke, untuk diameternya teman-teman kita buka katalog dulu. Nah, tentu saja untuk pemilihan diameter ini kita perlu lebih detail ya teman-teman. Kita perlu diskusi dengan teman-teman completion engineer atau drilling engineer supaya kita bisa menentukan diameter yang paling cocok untuk sumur kita dengan mempertimbangkan, ingat nih teman-teman, kita punya sumur dengan kedalaman 10.000 foot. Oke, tapi untuk demonstrasi saja teman-teman atau untuk example saja, let's say kita pilih outer diameternya 7 inci. Dan Engman ingin memilih ID yang misalnya ini ya teman-teman, C90, let's say, kita klik OK. Nah, berarti ID-nya atau inner diameternya adalah 5,92 inci, wall thickness-nya adalah 0,54 inci, roughness-nya default 0,001 inci. Oke, untuk tubing teman-teman, di sini namanya udah tubing, kedalamannya kita set sampai 9.400 foot. Oke,
Kita pilih juga diameternya ya teman-teman dari katalog. Misalnya kita pilih tubing 27/8 atau 2,875. Nah, di sini untuk ID-nya Hangman akan pilih yang ini, baris 33 C75 dengan ID-nya 2,441, klik OK. Nah, di sini ya teman-teman, jadi ID-nya, inner diameternya 2,441, wall thickness-nya 0,217, dan roughness-nya juga default 0,001. In reality, teman-teman, roughness ini perlu kita matching atau perlu kita ambil dari statistik lapangan. Misalnya ada problem akumulasi solid gitu ya, atau mungkin ada scale, pasti roughness-nya ini akan bertambah. Oke, tapi let's say kita berangkat dari sumur yang baru, tubing yang baru, jadi kita boleh pakai roughness-nya default. Oke, tubing namanya tubing, grade-nya C75, density-nya sudah diambil dari data katalog. Oke, seperti ini anulus materialnya as default. Kita juga bisa melihat untuk sesi yang bagian casing di sini teman-teman. Name-nya casing, grade-nya C90, density-nya sudah dari katalog. Borehole diameternya 8,75. Seperti kasus kita ya teman-teman. Anulus materialnya, semen topnya sampai di kedalaman 0 di puncak sumur. Kemudian semen density-nya ini juga default. Oke, so far so good. Jadi untuk casing dan tubingnya kita sudah setup. Deviation survei-nya kita tadi sudah berangkat dari case. Dan case-nya menyatakan kita adalah sumur vertikal. Jadi survei type-nya vertikal. Reference options-nya depth reference-nya original RKB. Oke, teman-teman. Wellhead depth-nya di kedalaman 0. Dan juga bottom depth-nya tentu saja 10.000 foot. Alright. Downhole equipment, kita di sini punya packer ya teman-teman. Dan kita menempatkan packer kita di kedalaman 9.300. Ini simbol packernya. Teman-teman juga bisa mengubah secara manual kedalaman yang teman-teman inginkan. Untuk artificial lift, dalam kasus ini kita tidak akan mengexercise pemanfaatan artificial lift. Jadi kita lift seperti ini saja. Heat transfer kita pakai angka tipikal. U value-nya single, heat transfer coefficient-nya 2. Ambient temperature-nya kita pilih single dengan soil temperature-nya pada level wellhead itu 65 degree Fahrenheit. Alright. Jadi semuanya sudah terisi dengan baik. Sekarang completion nih teman-teman yang paling penting ya teman-teman. Di sini completion namanya boleh kita kasih nama completion atau perforation atau reservoir. Oke, kita kasih nama reservoir untuk case kali ini. Geometrinya ini adalah vertikal. Oke, instead of horizontal. Fluid entry-nya single point. Middle perforation-nya teman-teman jadi titik tengah dari perforasinya kita taruh pada kedalaman 9.500. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya, 9.300 itu adalah levelnya packer, 9.400 itu adalah akhir dari tubing, dan 9.500 itu adalah middle perforation-nya. Tipenya perforation, dia aktif, dan ini. Kita berangkat IPR modelnya dari persamaan Darcy dulu teman-teman. Instead of kita langsung melihat IPR-nya berdasarkan model hydraulic fracturing. Oke, jadi kita cermati dulu seperti ini. Dan di sini teman-teman bisa lihat Hangman sudah menyiapkan IPR curve-nya. Tapi actually kita perlu men-setup dulu fluid modelnya, baru IPR modelnya akan kelihatan. Jadi kita visit dulu fluid modelnya, kita edit. Oke, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini tipenya adalah light oil plus gas. Namanya let's say misalnya di sini oil, seperti itu ya teman-teman. Water cut-nya 25%, GOR-nya gas oil ratio-nya 500 SCF per STB atau standard cubic feet per stock tank barrel. Gas specific gravity-nya 0,66 atau let's say kita ubah jadi 0,75. Water specific gravity-nya 1,02, API gravity-nya 45 API. Dan kita tidak punya impurity, jadi everything else di sini 0. Oke, kita close. Jadi fluid model sudah oke.
Di sini teman-teman juga bisa lihat send-nya tidak aktif. Skin-nya di sini bisa kita specify, baik untuk mechanical skin, bisa kita specify atau bisa kita calculate, teman-teman. Nah, kalau kita pilih calculate, dia akan meminta kita untuk mengisi beberapa parameter lagi. Tapi untuk video kali ini kita tidak akan bahas ini dulu. Ini menarik ya teman-teman, tapi tidak akan kita exercise kali ini. Jadi kita pilih specify dan kita akan input 0. Jadi dia tidak punya mechanical skin, ya, tidak ada formation damage, 0. Rate dependent skin ini juga salah satu bentuk skin, dan ini skin yang dipengaruhi oleh laju alir. Untuk sementara kita specify 0, kita tidak akan mengexercise komponen ini di video kali ini, tapi ini sebenarnya salah satu topik yang sangat menarik ya, dan juga kalau kita calculate, dia akan meminta beberapa detail. Oke, jadi kita pilih specify, dan keduanya kita input 0 ya teman-teman. Oke. Back to reservoir, jadi seperti ini, reservoir pressure kita adalah 300 psia sesuai dengan kasus yang diberikan. Reservoir temperature-nya 200 Fahrenheit, IPR basisnya liquid. Di bawah bubble point pressure, kita pilih persamaan Vogel, tentu saja itu recommended practice-nya teman-teman. Jadi always sebaiknya kita cek di sini, instead of kita biarkan dia selalu straight line seperti ini, dan ini tentu saja tidak akurat. Karena di bawah bubble point pressure pasti kita punya multi-phase flow, liquid dengan gas, dan persamaan Vogel lebih baik merepresentasikan hal itu dibandingkan linear IPR seperti ini. Oke, jadi kita cek. Ketebalan reservoir tadi kita sudah dapat datanya 70 foot. Borehole diameternya 8,75 inci, kita sudah provide datanya. Reservoir permeability, dia low permeability atau tight reservoir dengan permeability-nya 1 milidarcy. Dan reservoir shape-nya kita akan input drainage radius, dan berdasarkan perhitungan tadi yang kita jelaskan di slide, drainage radiusnya adalah 1490, atau bisa juga ini dianggap sebagai reservoir radius ya teman-teman. Dan berdasarkan data yang sudah diinput dengan persamaan IPR Darcy ini teman-teman, kita mendapatkan IPR-nya seperti ini. Kalau teman-teman ingin memplotnya di Excel, kita bisa tekan yang ini, view data in a table teman-teman. Nah, kemudian akan keluar tabel seperti ini. Teman-teman silakan bisa copy data di sini. Oke, kita kembali ke plot. Alright, seperti ini ya teman-teman. Kita juga bisa langsung memeriksa nodal analisisnya dulu, sebelum nanti kita perform analisis dengan hydraulic fracturing. Alright, jadi sebenarnya, sebelum ini kita lihat dulu. Jadi sebenarnya di model kali ini, Engman sudah menyiapkan sampai bagian surface facility-nya ya teman-teman. Jadi after sumur, kita punya choke, dan kita punya flow line menuju ke sink. Oke, tentu saja kita bisa melakukan nodal analisis di setiap titik, baik di bottom hole, di wellhead, atau di choke, seperti ini ya teman-teman. Tapi untuk kali ini kita akan berkonsentrasi pada sumurnya saja. Jadi kita akan run nodal analisis di bagian bottom hole. Dan teman-teman bisa lihat di sini ikonnya, nodal analisis ini ya teman-teman, nodal pointnya kita taruh di bottom hole. Kita kembali ke completion, nodal analysis. Oke, kita expand dulu. Nah, biasanya teman-teman karena kita sudah buat modelnya komplit sampai surface facility, tentu saja branch end-nya itu adalah di bagian ujung surface facility, alias dalam kasus ini adalah SK atau sink. Nah, tapi untuk video kali ini kita akan fokus melakukan nodal analisis di sumur. Jadi branch end-nya adalah wellhead. Oke, jadi wellhead ini merupakan titik ujung dari sistem nodal analisis kita ya teman-teman. Berawal dari reservoir, titik nodal poinnya adalah di bottom hole, dan ujungnya adalah wellhead. Jadi outlet pressure ini adalah tekanan di wellhead, yakni sebagai outlet dari sistem nodal analisis kita. Jadi misalkan kita setting outlet pressure-nya 100 psia, inlet condition-nya adalah berdasarkan data reservoir tadi, tekanan reservoir 3000 psi, dan juga temperature-nya 200.
Oke, kemudian ini kita bersihkan dulu outflow edge sensitivity-nya. Tidak ada di sini ya teman-teman, bisa diabaikan yang ini. Jadi kita tidak melakukan sensitivity baik untuk inflow maupun outflow. Oke, we are ready to go. Jadi silakan kita langsung tekan run. Kita akan melihat nodal analisis dengan sumur yang belum di frag, teman-teman. Kita tunggu. Oke, ini pasti akan menarik banget ya teman-teman. Nah, dapat teman-teman lihat, jadi tanpa fracturing, ya, jadi tidak ada perpotongan nih teman-teman antara kurva IPR yang berwarna biru, inflow performance, kontribusi dari reservoir, tidak ada perpotongan dengan kurva VLP atau tubing performance atau outflow performance. Oke, jadi karena tidak ada perpotongan, artinya teman-teman kita tidak bisa flow, sumur kita tidak bisa berproduksi. Ya, di sini juga ada notifikasi unconverged. Oke, jadi sumur kita mati, sumur kita tidak bisa flowing, dan itu pasti akibatnya karena banyak faktor ya teman-teman, karena low permeability, karena reservoir pressure-nya mungkin tidak cukup, karena outlet pressure-nya mungkin masih ketinggian 100 psia tadi, atau karena faktor reservoir lainnya ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan melihat teman-teman what happen nih kalau kita melakukan hydraulic fracturing, dan karakter serta geometri dari fracture yang terbentuk itu kita sudah punya datanya, dan kita akan menginput itu ke PipeSim, kita run nodal analisis, dan kita akan melihat apa yang terjadi. Apakah sumur bisa flowing, atau sama aja, sumur masih tidak bisa produce. Oke teman-teman, kita akan langsung melakukan perubahan di bagian completion. Oke, kita close dulu. Oke teman-teman, jadi kita kembali ke bagian completion. Dan di sini kita punya IPR modelnya adalah Darcy. Dengan data-data reservoir seperti tadi yang sudah dibahas, reservoir pressure-nya 3000, reservoir temperature-nya 200, ketebalan reservoirnya 70, borehole diameternya 8,75, reservoir permeability-nya 1 milidarcy, drainage radiusnya 1490 feet. Oke, jadi so far so good. Nah, sekarang kita ingin melakukan hydraulic fracturing atau kita ingin mengubah IPR modelnya dari Darcy menjadi hydraulic fracturing. Caranya cukup simple, teman-teman. Jadi kita pergi ke sini dan kita pilih hydraulic fracture. Oke, jadi langsung data input yang kita harus provide jadi berubah. Nah, teman-teman dapat kita lihat satu persatu, reservoir thickness masih sama 70 feet, reservoir permeability 1 milidarcy, reservoir radiusnya 1490 feet, borehole diameternya 8,75 inci. Nah, di sini teman-teman. Jadi fracture half length adalah 1000 feet. Seperti tadi, kita punya total fracture length-nya adalah 2000 feet. Jadi tinggal 2000 feet dibagi 2. Karena ini adalah fracture half length. Jadi kita masukkan 1000 feet. Dan fracture permeability-nya dari kasus kita tadi adalah 120.000 milidarcy. Jadi kita input di sini 120.000 milidarcy. Fracture width-nya 0,12 inci. Dan teman-teman bisa lihat IPR kita seperti ini. Bisa kita langsung utak-atik di sini teman-teman. Misalnya kita ingin mengubah fracture half length dari 1000 menjadi 2000, let's say. Nah, teman-teman perhatikan, paling gampang perhatikan aja di bagian ujung, karena ini merepresentasikan daerah Qmax. Kita enter. Nah, dia langsung berubah dari tadi 1600, sekarang ke 2000. Artinya dengan meningkatkan fracture half length, kita akan meningkatkan inflow performance atau IPR-nya. Oke, kita kembalikan juga menjadi 1000. Dan fracture permeability, let's say saya turunkan menjadi 12.000 dari 120.000. Kita lihat. Lihat. Inflow performance-nya langsung turun cukup signifikan dari 1600-an tadi. Qmax-nya menjadi hanya 600-an. Oke, teman-teman, jadi itu merepresentasikan kontribusi dari masing-masing parameter seperti tadi fracture half length dan sekarang fracture permeability. Kita kembalikan menjadi 120.000 dan dia akan berubah lagi. Oke, jadi ini cara yang paling simpel untuk melihat
apa pengaruh mengubah-ubah suatu parameter terhadap inflow performance. Nah, sekarang kita ingin melihat bagaimana perbandingan antara before frag dengan after frag. Oke, kita pergi ke nodal analisis. Nah, tapi sedikit remarks ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa exactly membandingkan IPR menurut Darcy dengan IPR menurut hydraulic fracturing untuk merepresentasikan before dengan after. Ya, jadi before-nya kita pakai Darcy, after-nya kita pakai hydraulic fracturing. Setahu Engman itu tidak bisa kita lakukan di pipe sim. Oke, jadi pipe sim hanya bisa melakukan kalau kita memilih Darcy, ya kita lakukan sensitivitas dengan Darcy saja. Atau kalau kita punya hydraulic fracturing, ya udah kita lakukan sensitivitas dengan hydraulic fracturing saja. Tidak bisa membandingkan Darcy dengan hydraulic fracture. Kalau kita ingin membandingkan before and after, itu harus kita lakukan misalnya seperti ini ya teman-teman. Kita run dulu. Jadi ini adalah after ya teman-teman. Jadi setelah dilakukan hydraulic fracturing, kita run, kita construct IPR dan outflow-nya, IPR dan tubing performance, atau IPR dan outflow performance. Setelah kita dapatkan plot seperti ini, kita ambil datanya dari table ini teman-teman. Oke, kita tunggu sampai simulasi atau kalkulasinya selesai. Nah, kita ambil table di sini, kita copy semua, dan kita taruh ke Excel sheet, ke spreadsheet, dan kita konstruk sendiri dengan mengambil IPR dari Darcy dan IPR dari hydraulic fracturing. Baru kita combine di satu plot, kita pasang juga outflow-nya, jadi kita merepresentasikan before and after. Itu kalau kita ingin menggabungkan before and after, di mana before pakai Darcy dan after pakai IPR hydraulic fracturing. Itu bisa. Tapi kalau kita mau melakukannya dengan pipe sim, mau nggak mau kita harus melakukan approach seperti ini. Kita pergi ke nodal analisis. Nah, di sini teman-teman, untuk menggambarkan atau mewakili bagian dari before, kita pilih sensitivitasnya pertama adalah reservoir. Oke, di tabelnya inflow sensitivity, kita pilih reservoir, kita pilih fracture permeability, dan kita input 1 sebagai fracture permeability dengan asumsi fracture permeability 1 seolah-olah tidak ada perbedaan dengan reservoir permeability yang adalah 1 juga. Jadi permeabilitas baik di fracture maupun di reservoir sama persis 1 milidarcy. Ini untuk mewakili atau untuk menganalogikan kondisi before fracture. Kemudian after fracture-nya kita input 120.000 milidarcy. Dan let's say kita bersihkan dulu sensitivitas untuk value yang lain. Jadi betul-betul kita bandingkan before fracture permeability-nya 1 milidarcy sama persis sama reservoir permeability seolah-olah tidak ada fracturing dengan 120.000 yakni fracture permeability after fracturing sesuai data yang sudah diberikan tadi. Kita run dan kita akan melihat pengaruh dari keberadaan fracture kita ya teman-teman. Oke, kita tunggu. Nah, dapat teman-teman lihat ini udah jelas banget. Kalau kita tidak punya fracturing, teman-teman, atau fracture permeability kita sama persis dengan reservoir permeability, yang artinya kita sebenarnya tidak punya fracture, itu tidak akan ada cross section alias sumur kita akan mati pada kasus di mana kita tidak memiliki fracturing atau before fracturing. Tapi after fracturing, kita punya fracture dengan permeabilitas 120.000 milidarcy, yang artinya dimensionless conductivity kita adalah 1,2, kita dapat flowing, kita ketemu di sini cross section antara IPR dengan outflow, dan kita achieve liquid rate-nya adalah 675 stock tank barrel per day dengan flowing pressure-nya 2091. Oke, jadi ini udah jelas banget teman-teman pengaruh dari fracturing terhadap sumur yang berada di dalam reservoir yang low permeability.
Oke teman-teman, nah tadi teman-teman bisa cek lagi di bagian video di awal tadi, CFD bagaimana kita menghitungnya. Untuk simpelnya teman-teman, dengan fracture permeability 120.000 tadi, kita mendapatkan CFD 1,2. Artinya let's say kita variasikan fracture permeability-nya menjadi 150.000, kita tambah di sini ya teman-teman, dan juga mendekati 200.000. Jadi di sini pipe sim hanya mempunyai range maksimum untuk fracture permeability itu adalah sekitar 190.000 milidarsi. Jadi kita input saja di sini 190.000 untuk memvariasikan CFD 1,2, 1,5 dan mendekati 2. Karena tadi Engman sempat singgung bahwa beberapa expert menganggap CFD yang optimum itu adalah 1 sampai 1,6. Jadi langsung saja kita input 1,2, 1,5 dan 1,9 ya teman-teman. Nah, kita lihat apa sih pengaruhnya terhadap laju alir. Oke, kita tunggu. Nah, dapat teman-teman lihat, tentu saja dengan meningkatkan fracture permeability, kita akan mendapatkan laju alir yang semakin bagus dan kurva inflow performance yang lebih besar. Artinya sumur kita mampu berproduksi dengan performa yang lebih baik. Dapat teman-teman lihat di sini ya. Dengan hasil operating rate atau production rate seperti ini. 675.000. Oke, teman-teman, untuk permeability dari fracture 120.000 milidarsi. Kemudian untuk permeability 150.000 milidarsi, kita achieve 742 stock tank barrel per day. Sementara untuk permeability fracture 190.000, kita bisa mendapatkan 818 atau 819 stock tank barrel per day. Tapi pertanyaannya kembali ke praktikalnya, teman-teman. Apakah cost kita untuk meningkatkan fracture permeability dari 120.000 ke 150.000 dan ke 190.000 justified untuk mendapatkan peningkatan production rate yang sebenarnya tidak terlalu jauh, teman-teman. Jadi 675 ke 742 ke 819, maybe itu nggak terlalu jauh, tapi mungkin cost-nya, biaya fracturing-nya mungkin bisa beda jauh, teman-teman, untuk mendapatkan 120.000, 150.000, dan 190.000. Oke, jadi kita tidak hanya mempertimbangkan peningkatan laju alir, tapi juga kita harus mempertimbangkan perubahan atau penambahan cost-nya ya, teman-teman, baru bisa kita analisis keekonomiannya. Oke, tapi so far kita sudah merepresentasikan efek dari fracturing. Before fracturing, kita nggak dapat flow. After fracturing, kita bisa flow dengan peningkatan performa atau peningkatan laju alir seiring dengan pertambahan fracture permeability. Oke, tentu saja teman-teman bisa bermain lebih banyak lagi. Misalnya kita tidak ingin memvariasikan fracture permeability, tapi let's say kita mainkan fractal half length. Oke, tadi 1000. Let's say kita mau berangkat dari 100 feet, kemudian 500 feet, 1000 feet, dan 2000 feet. Dan kalau misalnya kita ingin melambangkan seolah-olah kita tidak punya fracture, mungkin kita bisa pilih fracture permeability tertentu seolah-olah kita tidak punya fracture sama sekali. Oke, teman-teman juga bisa memvariasikan itu ya, teman-teman. Tapi let's say kita variasikan ini aja. Kita lihat seberapa berpengaruh half length terhadap inflow kita. Oke. Nah, teman-teman dapat lihat betapa berubahnya inflow kita ya, teman-teman, dengan pergerakan atau perbedaan half length kita. Tapi ini bisa kembali ke personel masing-masing atau ke engineer masing-masing. Apakah besar perbedaan dari 300 ke 530 dan 530 ke 676, dari 676 ke 792? Mungkin ada yang menganggap itu tidak terlalu jauh, karena mungkin perbedaan cost-nya akan sangat signifikan dari half length 100 ke 500
Dari 500 ke 1000 mungkin akan berbeda jauh cost-nya. We don't know, kita harus estimasi dan kita harus consider semua aspek. Tapi dari sini kita bisa melihat pengaruh perubahan dan peningkatan dari half length. Oke, teman-teman, banyak yang masih bisa kita lakukan, kita variasikan baik half length, fracture permeability, dan fracture width. Dan tidak hanya itu, kita juga bisa memvariasikan outflow-nya, teman-teman. Baik tubing, kalau tubing ini kita bisa variasikan inside diameter, roughness, dan wall thickness. Oke, tapi biasanya untuk analisis pada program hydraulic fracturing ini tidak terlalu berdampak, kecuali inside diameter, teman-teman. Tapi inside diameter ini lebih berdampak kepada outflow, bukan kepada proses hydraulic fracturing-nya. Jadi, tidak perlu kita lakukan dulu. Sistem data misalnya. Nah, sistem data outlet pressure, ini juga akan menentukan ketika berproduksi. Tapi karena kita ingin fokus ke fracturing-nya, kita lebih baik bermain di sini. Misalnya fracture width, tadi kita punya 0,12 inch, biasanya optimumnya sampai 0,3 inch, dan kita lihat pengaruhnya. Nah, dapat teman-teman lihat peningkatan fracture width akan berakibat pada peningkatan performance atau peningkatan IPR, alias peningkatan laju alir. Dan teman-teman dapat lihat di sini, untuk fracture width-nya 0,12 kita dapat 674, sementara untuk fracture width 0,3 kita dapat 970. Oke teman-teman, dan di sini juga teman-teman bisa melihat profile results. Nah, profile results ini untuk merepresentasikan atau untuk memvisualisasikan profile dari pressure mulai dari reservoir sampai ke wellhead. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya. Untuk kedua skenario, baik untuk width-nya 0,12 maupun width-nya yang tadi 0,3. Dan teman-teman bisa lihat di sini mendekati ya teman-teman. Untuk pressure profile-nya mendekati, walaupun untuk flow rate-nya berbeda cukup jauh. Oke, kita kembali ke nodal analisis. Dan seperti yang Engman tadi sampaikan, masih banyak sekali aspek atau parameter yang bisa teman-teman mainkan, baik API gravity, walaupun ini jarang kita mainkan. Reservoir pressure itu sangat penting, teman-teman, untuk kita bisa variasikan, untuk kita melihat efeknya. Kemudian juga water cut, dan lain sebagainya. Oke, teman-teman, ini bisa kita close, dan kita recap. Jadi pada video kali ini kita belajar bagaimana hydraulic fracturing parameter itu berpengaruh pada performa sumur atau inflow performance dari sumur, yang nantinya berujung kepada nodal analisis dan berujung kepada operating rate yang bisa kita dapatkan after hydraulic fracturing. Jadi before hydraulic fracturing, kita pakai IPR modelnya adalah Darcy, kita input semua data reservoir, kita ciptakan atau kita create IPR-nya, kita lakukan nodal analisis, dan tadi kita dapatkan sumur tidak mampu berproduksi. Setelah itu, kita lakukan hydraulic fracturing, kita ubah IPR model menjadi hydraulic fracture, kita input data reservoir dan data fracture-nya, kita construct IPR-nya, kita lakukan nodal analisis, dan kita ciptakan inflow dan outflow-nya, dan kita melihat before and after bagaimana perubahannya, teman-teman. Before, kita tidak punya flow. After, kita punya flow yang cukup bagus. Flow rate-nya, teman-teman. Dan kita, untuk fracturing itu sendiri bisa kita variasikan. Sensitivity, misalnya untuk fracture permeability, fracture half length, dan fracture width. Selain itu, kita juga bisa memvariasikan karakter-karakter reservoir. Oke, teman-teman. Semoga video kali ini bermanfaat. Thank you so much for watching. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Dan jangan lupa untuk terus follow Engman. Dan sampai ketemu dalam video-video berikutnya. Thank you.